selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi limit fungsi trigonometri. Nah, contohnya, perpindahan sebuah partikel pada saat T detik diberikan oleh persamaan S sama dengan, S itu jarak ya, 5 sin 2T dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter. Nah, tentukan kecepatan partikel pada saat T sama dengan pi per 3 detik. Oke, nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan limit fungsi trigonometri. Pertama, kita harus memahami dulu gimana sih hubungan antara fungsi jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, ketika diketahui fungsi jarak, maka turunan dari fungsi jarak akan menghasilkan fungsi kecepatan. Nah, dari fungsi kecepatan, turunan dari fungsi kecepatan akan menghasilkan fungsi percepatan. Begitu dia. Oke, nah selanjutnya gimana? Kita lihat. Nah, gimana hubungan untuk pengerjaan soal ini dengan penerapan dari aplikasi limit fungsi trigonometri? Nah, kecepatan pada saat T dapat dinyatakan oleh Vt itu sama dengan limit delta T menuju 0 delta S per delta T, atau sama dengan limit delta T menuju 0 ST ditambah delta T dikurang ST per delta T. Nah, lalu yang diketahui bahwa S itu sama dengan 5 kali sin 2T. Nah, berarti kita cari dulu lah untuk S T tambah delta T. Maka kita gantikanlah T-nya di sini jadi T ditambah delta T. Berarti jadi 5 sin 2 kali T ditambah delta T. Oke? Nah, selanjutnya maka di sini kita dapat 5 sin, kita kalikan 2-nya jadi 2T ditambah 2 delta T. Oke? Nah, sekarang kita gantikanlah, kita buatlah persamaan VT-nya. VT-nya berarti limit delta T menuju 0 ST ditambah delta T dikurang ST per delta T. Maka menjadi limit delta T menuju 0, ini kita gantikan jadi yang ini, berarti 5 sin 2T ditambah 2 delta T dikurang ST. Apa fungsinya? 5 sin 2T per delta T. Nah, selanjutnya maka VT itu sama dengan limit delta T menuju 0, kita keluarkan 5-nya, jadinya 5 dikali sin 2T ditambah 2 delta T dikurang sin 2T per delta T. Oke, nah sekarang apa yang perlu kalian pahami atau kalian ketahui? Nah, di sini sin 2T ditambah 2 delta T dikurang sin 2T itu kita gunakan konsep yang mana? Sin A dikurang sin B. A-nya apa? Si 2T ditambah 2 delta T. Lalu B-nya mana? Si 2T. Ini jadi apa kalau sin A dikurang sin B? Jadi 2 kali cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Oke, ingat A-nya yang mana, B-nya yang mana. Nah, sekarang kita buatlah jadinya lagi. Maka VT itu sama dengan limit delta T menuju 0, 5 kali. Ini, kita gantikan yang ini. Kita ikutkan seperti ini menjadi ini polanya, oke? Berarti jadi apa? Jadi 2 cos setengah kali A tambah B, berarti 2T ditambah 2 delta T ditambah 2T, berarti jadi
4T ditambah 2 delta T. Oke? Nah, lalu dikali sin apa? Setengah kali A kurang B, berarti 2T ditambah 2 delta T dikurang 2T, berarti tinggal si 2 delta T. Oke? Inilah yang per delta T. Nah, setelah itu apa kita peroleh? Jadi limit delta T menuju 0, 5 kali 2, 10. Nah, ini dikalikan setengah, berarti 4 dibagi setengah, 2 berarti tinggal cos 2T, 2A delta T dibagi 2 jadi tinggal delta T. Oke? Dikali ini setengah dikali 2 delta T jadi dikali sin delta T per delta T. Oke? Nah, selanjutnya gimana? Ingat sifat pada limit fungsi bahwa kalau dia dikalikan maka kita bisa mencari nilainya dengan apa? Mencari nilai limitnya masing-masing lalu dikalikan. Berarti ini bisa kita jabarkan menjadi limit delta T menuju 0 10 cos 2T ditambah delta T dikali limit delta T menuju 0 sin delta T per delta T. Oke? Yang ini jadi ini, lalu yang ini, 2 ini jadi yang ini. Oke? Nah, setelah itu kita gantikan delta T-nya menjadi 0. Berarti ini 10 cos 2T ditambah 0. Nah, ini kalau sesuai dengan sifat limit berarti nilainya ini adalah 1. Sehingga fungsi untuk si VT kita peroleh 10 cos 2T tambah 0 ya 2T. Berarti tinggal 10 cos 2T. Nah, setelah ini apa yang perlu kita cari? Tinggal kita gantikan dia butuhnya apa? T, kecepatan ketika T-nya pi per 3 detik. Berarti kita buat V untuk T-nya pi per 3 detik. Berarti 10 kali cos 2 kali pi per 3. Berarti sama dengan 10 kali cos. Ini jadinya pi per 6. 2 pi per 3. Berarti sama dengan 10 dikali. Kalau pi per 3 tadi kan 60 derajat. Berarti 60 derajat dikali 2. Berarti 10 cos 120 derajat. 120 derajat dia berapa nilainya? Minus setengah. Maka hasilnya min 5 meter per detik. Nah, ketika kita lihat bahwa hasilnya negatif, berarti kecepatannya menurun atau dia bukannya semakin cepat tapi jadi semakin lambat dengan kecepatannya menjadi 5 meter per detik. Oke, kira-kira begitulah untuk mencari kecepatan partikel. Kalau berdasarkan yang diketahui adalah fungsi jarak, maka kita gunakan konsep limit. Ingat bahwa fungsi kecepatan bisa diperoleh dari penurunan dari fungsi jarak. Lalu fungsi percepatan nanti kalau Anda ditanya bisa kita peroleh dari penurunan dari fungsi kecepatan. Nah, dan inilah sistematis pengerjaannya. Maka bisa kita simpulkan kecepatan pada saat T pi per 3 detik itu mengalami penurunan menjadi 5 meter per detik. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.